Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan resum skripsi peranan sistem informasi manajemen pendidikan bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi manajemen atas nama Agus Ali Masuri dengan NIM 20104090002. Yang ditulis skripsi ini ditulis oleh Aprilia Kresti Wulan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sistem informasi manajemen pendidikan. Pertama, pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem secara etimologis berasal dari kata sistema, yang berarti adanya hubungan antara bagian atau komponen satu dengan lainnya secara teratur dan menyeluruh. Sedangkan terminologinya menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan yang dimiliki oleh sebuah sistem yang ada pada ruang lingkup pendidikan ialah mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi, di sebuah pendidikan, mengapa pendidikan harus ada sebuah sistem untuk mencapai atau memudahkan untuk mencapaikan tujuan pendidikan itu sendiri. Sistem dalam pendidikan ialah berupa pengolahan data yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan pendidikan yang menghasilkan informasi penting bagi keberlangsungan sistem yang ada. Dengan kata lain, terdapat sistem terbuka di mana terdapat masukan yang dapat dikelola menjadi keluaran. Untuk saat ini hampir semua bidang pendidikan atau akademi pendidikan itu menggunakan sistem. Seperti peserta didik masuk dan juga penilaian rapot, semua menggunakan sistem. Pengertian informasi. Menurut Helmawati, informasi adalah data yang dianalisis dengan cara yang bermakna akan memberikan manfaat bagi pengguna data tersebut dan dapat menjadi sebuah pengetahuan untuk dapat melakukan perencanaan pengambilan keputusan dan pengendalian lingkungan pendidikan. Penting sekali informasi dalam pendidikan itu untuk mengetahui pengetahuan, untuk mengetahui perencanaan pengambilan keputusan pendidikan ke depan, untuk pengendalian lingkungan pendidikan, semua menggunakan sistem informasi. Tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. Tujuan utamanya kita sebutkan yakni untuk membantu seluruh hierarki kepengurusan dalam organisasi dari manajemen hierarki. Puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan secara keseluruhan sampai pada manajemen hierarki pertama yang hanya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari departemen tertentu saja. Jadi kita mengetahui bahwa misalnya di TU sudah terlaksana, terus dari departemen bendahara apakah sudah selesai administrasinya bisa dilihat dari sistem, semuanya bisa dilihat. Tujuan dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi pendidikan adalah, kenapa sih informasi berupa aplikasi sistem informasi itu sangat penting? Yang pertama, untuk membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Contoh kalau di UIN Sunan Kalijaga ini seperti sistem akademik UIN Sunan Kalijaga. Di situ dengan adanya sistem akademik itu, kita akan terbantu untuk memberikan informasi atau untuk mengisi data dengan secara menyeluruh,
sehingga kita dengan mudahnya kita mengumpulkan data-data itu dengan sistem informasi. Yang kedua, apa tujuannya dibangun informasi? Yakni mempertanggungjawabkan publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Dengan adanya sistem, para petinggi pendidikan atau manajer pendidikan akan transparan ketika mengeluarkan kebijakan, ketika mengeluarkan pemakaian sumber daya, itu akan transparan sehingga terjadinya manajemen yang baik di dalamnya. Tujuannya yang ketiga yakni memberi sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Dengan sistem kita tidak mengenal jarak. Kita ada di provinsi, kita ada di kota, kita ada di kabupaten, dan dimanapun. Maka kita bisa berperan dengan kita memberikan masukan dalam sistem tersebut. Kita dapat mengumpulkan data dalam sistem tersebut. Kita dapat memajukan usaha pendidikan. Itu salah satu keuntungan kita menggunakan sistem. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan pendidik dan peserta didik tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Peserta didik zaman sekarang harus mengenal yang namanya informatika. Maka dari itu diajarkan dari dini biasanya itu untuk mengenal sistem. Jadi ketika kita mengisi kuesioner, mengisi dan lain-lain itu menggunakan sistem. Agar apa? Agar kita tidak ketinggalan ilmu, agar kita tidak mengetahui yang namanya ketinggalan teknologi. Maka dari itu dibiasakan oleh para pendidik untuk biasa menggunakan sistem. Selanjutnya yakni memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan peserta didik mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidik lainnya. Dengan adanya sistem, kita akan lebih mudah mengakses informasi apapun, terutama di pendidikan ya. Kita akan mudah untuk meneliti, kita akan mudah secara lengkap kita bisa mengetahui seluk-beluknya sebuah sekolah di dalam sebuah sistem. Oke, selanjutnya pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi manajemen pendidikan itu merupakan perpaduan antara SDM dan juga aplikasi teknologi, sehingga kita bisa menyimpan, mengolah kembali data-data tersebut. Sistem informasi manajemen pendidikan saat ini baru sebatas wacana. Diharapkan pada waktu yang tidak terlalu lama, SIM pendidikan ini tidak sebatas wacana tetapi sudah mengarah ke aplikasi yang betul-betul menunjang kegiatan dunia pendidikan pada umumnya. Untuk menerapkan SIM pendidikan yang terpadu dan memiliki kapabilitas dalam mendukung keberhasilan dunia pendidikan yang signifikan, tentu diperlukan keseimbangan antara apa? Antara SDM yang dimiliki dan keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara pelatihan, dengan cara pemberian bimbingan, workshop, seminar kepada peserta didik agar keterampilan dalam mengoperasikan itu benar-benar seimbang antara SDM dan juga keterampilan. Dan juga harus adanya fasilitas seperti komputer, terus ada lab dan sebagainya karena sudah canggih. Oke, selanjutnya B, kita masuk ke pengambilan keputusan. Secara etimologis, kata decide berasal dari bahasa Latin prefix de,
yang berarti of, dan kata jaidu yang berarti to cut. Hal ini berarti proses kognitif cut off sebagai tindakan memilih di antara beberapa alternatif yang mungkin. Pengambilan keputusan dalam proses memilih sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan sangat penting bagi manajer administrator karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi kepemimpinan komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi sekolah mengambil keputusan secara hierarkis. Jadi penting sekali. Pada umumnya sebuah lembaga. Untuk jenis-jenis pengambilan keputusan. Pada umumnya sebuah lembaga termasuk lembaga pendidikan itu memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat puncak itu berkaitan dengan perencanaan yang bersifat strategis atau strategic planning. Jadi yang paling puncak sendiri itu manajemen itu bagaimana kita harus menentukan perencanaan yang sangat strategik. Tingkat menengah manajemen tingkat menengah itu biasanya menangani masalah pengawasan dan kegiatan lebih banyak bersifat administrasi. Jadi yang bagian pengawasan, pengevaluasian itu dari manajemen tingkat menengah. Untuk manajemen tingkat bawah yaitu manajemen operasional berkaitan dengan kegiatan operasi sehari-hari. Jadi dipantau setiap harinya itu pada manajemen tingkat bawah. B. Kita masuk keputusan berdasarkan regularitas. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan ini bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan telah ditentukan untuk penyelesaian masalah melalui prosedur atau aturan dan kebijakan. Untuk pengambilan keputusan yang kedua yakni pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Pengambilan keputusan ini bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak berstruktur. Misalnya kita menemukan masalah yang tidak berstruktur, ini yang digunakan untuk para manajer untuk pengambilan keputusan, yakni dengan cara pengambilan keputusan tidak terprogram. Selanjutnya, keputusan ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni 1. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan hal-hal sebagai berikut. Yang kedua, alternatif yang harus dipilih hanya memiliki satu konsekuensi, jawaban atau hasil. Ini berarti hasil dari setiap alternatif tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Begitu. Yang ketiga, keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap sehingga hasil dari setiap tindakan yang dilakukan dapat diramalkan secara akurat dan eksak. Yang keempat, pengambilan keputusan harus mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.